Ya baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian? Dan Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Nah kali ini kita ada di pelajaran kelas 3 ya. Tematik kelas 3, tema 5, subtema 4. Dan hari ini kita ada pada pembelajaran ketiga. Seperti yang kalian lihat pada gambar ya. Ada gambar Siti, Lani, ya, Udi ya. Mereka sedang berkunjung di rumah Edo ya. Nah apa yang mereka lakukan? Maka simak video ini sampai habis ya. Oke anak-anak. Cuaca cerah di pagi hari dan kini berubah menjadi berawan. Namun Lani dan teman-temannya berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore ya. Dan mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi mereka. Dan sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Dan mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian ya. Kalian lihat, ini ada contoh potongan kain yang dimiliki Edo ya. Kain Edo awalnya adalah berbentuk persegi ya. Dan Edo membaginya 6 bagian ya. Nah, mengapa dia ingin membaginya 6 bagian? Agar semuanya sama banyak ya, memiliki panjang dan ukuran yang sama ya. Kain potongan pertama ya diberikan ke salah satu temannya sehingga satu kain ya jika dibagi dengan 6 nilainya adalah 6/6 ya. 6/6 itu diambil 1 berarti dikurang dengan 1/6 ya. Dari 6/6 diambil 1/6 bagian sehingga kain yang dimiliki Edo adalah 5/6. Kemudian pada potongan kain kedua, kain Edo yang tadi sisanya adalah 5/6 ya, diberikan lagi pada temannya yang kedua. Sehingga kain Edo yang tersisa adalah 4/6. Kemudian 4/6 diberikan lagi pada satu temannya lagi ya. Jadi dikurangi lagi 1/6. 4/6 dikurang 1/6 adalah 3/6 ya. Kemudian dari bagian 3/6 tadi dikurangi lagi dengan 1 bagian. Maka sisa kain yang dimiliki Edo adalah 2/6 dan sisa kain yang 2/6 tadi dikurang lagi dengan 1/6 bagian, maka sisa kain yang dimiliki Edo adalah 1/6 ya. Sehingga jumlah kain dari ke-6 siswa tersebut adalah sama ya. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Sehingga masing-masing temannya mendapatkan 1/6 bagian kain yang berbentuk persegi panjang. Ya. Nah, kita lihat pada contoh yang kedua. Sekarang Edo menggunting kain yang lain ya. Dan kain itu dibagi menjadi 8 bagian yang berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin ya. Berarti potongan kain itu akan dibagi pada 2 orang ya. Dan masing-masing akan mendapatkan 3/8 kain. Dia akan membagikan kepada Beni dan Udin adalah 3/8 ya. Nah, kita lihat di sini. Satu kain Edo ya. Lalu kain Edo itu dia bagi menjadi 8 bagian yang mana berbentuk segitiga ya. Dan dia bagi ke Beni sebanyak 3/8 bagian. Sehingga 8/8 dikurangi dengan 3/8 hasilnya adalah 5/8 ya. 5/8 yang ada pada Edo ya. Kemudian Edo membaginya lagi pada Udin ya. Jadi 5/8 kain yang tadi sudah diberikan kepada Beni dibagikan lagi kepada Udin ya. Nah, dibagikan lagi 3/8. Maka sisa kain yang dimiliki Edo adalah 2/8 ya. Nah, jadi anak-anak, sisa kain 2/8 bagian disimpan untuk Edo ya.
Nah, apakah kamu masih ingat cara mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama? Ya, Pak Guru yakin kalian sudah paham ya. Dan jika belum, maka perhatikan kembali cara Edo memotong kain dan membaginya kepada teman-teman ya. Lakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama untuk soal-soal yang Pak Guru berikan berikut ini. Ya, Pak Guru ingatkan kembali lagi bahwa untuk mengurangkan ya pecahan dengan penyebut yang sama adalah kita cukup mengurangkan pembilangnya saja ya. Pembilangnya kita kurangkan, penyebutnya tidak usah ya. Kita lihat pada nomor pertama ya. Nah, ini ada 2 buah lingkaran ya. Ini ada 2 buah lingkaran dan lingkaran yang pertama nilainya adalah 3/3 ya. Dan lingkaran yang kedua adalah 1/3. Jika 3/3 dikurangkan 1/3 berapakah hasilnya? Nah, anak-anak, jadi seperti yang pernah Pak Guru sampaikan bahwa jika yang berwarna coklat ini bertemu dengan yang berwarna coklat ya. Nah, ini kan sama ya. Jika sama, maka warnanya akan berubah menjadi putih ya. Kita anggap saja 2 bagian ini hilang ya. 1 dan 1 hilang. Sehingga yang tersisa nanti adalah 2 bagian ini ya. Maka 2 bagian dari 3 bagian secara keseluruhan nilainya adalah 2/3 ya. Maka 3/3 jika dikurangi dengan 1/3 hasilnya adalah 2/3 ya. Seperti apa bentuk arsiran dari 2/3? Maka bentuknya seperti ini ya, anak-anak ya. Kita lihat contoh yang kedua. Sebuah lingkaran berbentuk 7/7 bagian ya. Dan akan dikurangkan dengan 6/7 bagian. Ingat yang berwarna sama ya. Jika digabungkan maka akan berubah menjadi putih. Yang tersisa dari 7/7 ini ada berapa bagian ya. Jadi 7/7 anak-anak dikurangkan dengan 6/7. Penyebutnya tetap 7 maka kita kurangkan yang bagian atasnya. 7 dikurang dengan 6 hasilnya ada berapa? Ya hasilnya adalah 1 ya. Sehingga 7/7 dikurangkan dengan 6/7 hasilnya adalah 1/7. Kita lihat pada contoh yang ketiga. Satu buah lingkaran dibagi menjadi 9 bagian dan yang dia arsir berwarna kuning adalah 7 bagian ya. Maka nilainya adalah 7/9. Kita lihat yang di sebelah ya. Lingkaran ini ada 9 bagian dan yang diarsir adalah 4. Maka 7/9 jika dikurangkan dengan 4/9 jawabannya adalah berapa? Ya, cukup pembilangnya yang kita kurangkan ya, penyebutnya tetap. 7 dikurangkan dengan 4 hasilnya adalah 3 ya. Maka jawabannya adalah 3/9. Kita lihat pada contoh yang keempat ya. 4/11 dikurangkan dengan 3/11. Ya, 4 dari 11 bagian maka nilainya adalah 4/11. 3 dari 11 bagian maka nilainya adalah 3/11 ya. Jadi jika yang berwarna sama digabungkan maka yang berwarna sama itu hilang, sisa berapa ya. Atau kita mengerjakannya dengan mengurangkan pembilang ya. Dan penyebutnya tidak usah kita kurangkan. Maka 4/11 jika dikurangkan dengan 3/11 hasilnya adalah 1/11. Nah, anak-anak, Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain dan sambil beristirahat sejenak mereka berbincang-bincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim dan iklim yang telah mereka dapatkan. Dan informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Nah, seperti apa percakapan mereka? Maka kita lihat percakapan antara Edo dan teman-temannya. Dayu, saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Siti, apa isi informasi itu? Dayu, isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia.
Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Beni, ya betul, informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan juga musim hujan. Siti, saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Udin, betul Siti. Informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Lani, sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Edo, tentu saja. Nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Informasi apa yang kamu peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim? Ya, banyak ya. Nah, dari percakapan tadi juga kita bisa mendapatkan informasi. Yang pertama, letak Indonesia berada di garis khatulistiwa ya. Dan yang kedua, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan yang ketiga, Indonesia karena berada pada garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Keempat, cuaca adalah kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah terbatas ya. Cuaca itu seperti apa Nana? Cuaca panas ya, cuaca sejuk, cuaca hujan ya. Nah, jadi yang namanya cuaca di setiap tempat tentu berbeda ya. Bisa saja di daerah kalian cuacanya hujan ya. Tapi di tempat Pak Guru cuacanya panas ya, bahkan cuacanya cerah ya. Ya, yang kelima, cuaca yang terjadi secara dominan dan menyeluruh dalam rentang waktu tertentu disebut dengan musim ya. Dan yang keenam adalah bulan April sampai Oktober adalah musim kemarau ya. Nanti dari bulan Oktober sampai bulan Aprilnya adalah musim penghujan. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk tema 5 subtema 4 pembelajaran ketiga hari ini dan semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya.